Iya, kenapa nggak ngomong gitu langsung? Gua rasa tuh premisnya bukan kritiknya, Apa? tapi menciptakan, memprovokasi kegaduhan. Nah, soalnya kan misalnya kalau satu api kecil ya orang nggak takut, ya tinggal ditutup aja atau gimana gitu. Tapi kalau api kecil yang merembet jadi api yang besar, terus membuat kegaduhan kan yang selalu yang dipermasalahan itu DFK kan. Ya. Terus apakah ini membuat situasi tidak kondusif? Yang api kecil, api besar, demo jadi penjarahan, habis dari penjarahan jadi apa gitu kan? Sebenarnya kan premisnya selalu itu. Nah, soal pertanyaannya mengkritik. dibalik. Kenapa kalau misalnya kita yang reaksi itu disalahkan, yang buat aksi nggak pernah dipermasalahkan? Nah, Kayak kemarin misalnya ya, contoh ya, kayak kasusnya itu lu juga yang ngomong ya, kayaknya ya. Apa Yang namanya? Enggak sih, semacam tuntutan publik ya. Ini ada DPR ngomong sembarangan, ya kan? Yeah. Nah terus ada orang yang ditangkepin gara-gara itu tuh. Yeah. Tapi DPR sendiri nggak diproses. Yeah. Ini problem kan? Contoh kayak gini nih, persis kayak kasusnya Israel Palestina nih. Israel nyerang Palestina nih, ya kan? Nah terus kemudian ketika dibalas itu yang dipermasalahin tuh. iya. Nah tapi terus kemudian yang di sininya bunuhin orang banyak tetap nggak ada sama sekali treatment gitu maksudnya. Itu sih problemnya menurutku. Jadi masalah bukan reaksinya tapi aksinya itu. Karena kalau aksinya benar aku rasa juga nggak akan ada alasan bagi rakyat untuk ngomong sesuatu. Karena beraksi punya kuasa. Ya itu dia tuh kan. Nah itu abusive of power. Ya demokrasi itu menurut gue bikin banyak celah untuk abuse of power sih. Pernah ini nggak? Pernah dapat siklus governmentnya plebeius? Setelah demokrasi memang chaos kan? Apa namanya semacam kayak tirani mayoritas. Jadi orang-orang sudah benar-benar kebebasan berpendapat sampai benar-benar mereka nggak tahu yang mereka kritik itu benar atau salah. Nah, aku nggak tahu kita di tahapan mana sih? Atau jangan-jangan kita belum sampai di level demokrasi, level plebeius itu. Gitu maksudnya. Jangan-jangan kita sekarang masih tirani nih. Belum sampai ke aristokrasi atau belum sampai kepada teknokrasi atau belum sampai kepada demokrasi itu sendiri atau tadi setelah itu kan ya. Tapi balik lagi, tirani salah nggak sih? Enggak kan? Ya nggak sih? Contoh kayak gini nih. Kalau dilihat dari segi, kita nggak bahas dari segi Islam ya. Julius Caesar tuh tirani loh. Dictatorship. Cuma dia berhasil mengantarkan pada orang seperti apa visinya itu dengan baik. Baru setelah masanya dia, keturunan berikutnya baru problem kan. Karena biasanya anak-anaknya itu biasanya nggak ngerti tuh apa yang dialami oleh bapak-bapaknya, maunya yang enak-enak aja tuh. Baru muncul problem atas tirani. Gitu maksudnya, baru muncul aristokrasi kan gitu. Nah kayak gitu sih. Jadi aku nggak tahu nih, ini sudah sampai belum sih kepada demokrasi yang dimaksud atau jangan-jangan belum nih? Ini biar nggak salah konteks ya, karena orang ngertinya tirani itu penguasa jahat. Hitler.